بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kajian kitab Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Qala rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, membimbing engkau untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Di sini doa dari syekh, dari muallif. Beliau mendoakan supaya seorang penuntut ilmu mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Sangat penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah dan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hadaka wa waffaqaka lima yanfa'uka fid dunyaka wa akhiratik. Maknanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau serta memberikan taufik kepadamu terhadap perkara yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhiratmu. Warusydu, dan ar-rusyd maknanya adalah al-istiqamatu ala tariqil haqq. Ar-rusydu maknanya adalah istiqamah di atas jalan al-haq. Diddul ghay, diddu al-ghay, lawan dari al-ghay, itu makna istiqamah. Istiqamah adalah, atau ar-rusydu adalah istiqamah di atas jalan al-haq, lawan dari ar-rusydu al-ghay, ya, penyimpangan. Annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah adalah millah Ibrahim. Di situ ana bacanya dengan apa? Millata Ibrahim. Itu badal, ya. Khobarnya mana? Khobarnya anta abudallaha mukhlishan lahuddin. Annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah, yang mana hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Anta abudallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai al-hanifiyah tariqatu wa syari'atu al-khalil Ibrahim wa jami'il anbiya alaihimus salam. Hanifiyah adalah tariqah dan syariat al-Khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan syariat seluruh para nabi. Difahami? Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim mengatakan apa? Anta abudallaha mukhlishan lahuddin. Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim dan agama seluruh para nabi. Sehingga bisa disimpulkan dari sini seluruh para nabi
Agamanya apa? At-tauhid. Seluruh agama para nabi mengajak menyembah Allah Azza wa Jalla. Hatta Isa alaihissalam. Meskipun Isa alaihissalam, Isa pun mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sekalipun Isa alaihissalam untuk mengajak menyembah dirinya. Ya. Hiya ma qarraraha bihi al-musannif. Apa Hanifiyah? Hanifiyah itu apa yang telah diikrarkan oleh musannif. Anta abudallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Fahadihi hiya haqiqatu millati Ibrahim. Ini adalah hakikat agama Nabi Ibrahim. Ibadatullahi bil ikhlas, yaitu menyembah Allah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wal ikhlas hubbullahi wa iradatu wajhihi. Ikhlas adalah mencintai Allah dan menginginkan, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas. Ikhlas hubbullah, cinta kepada Allah dan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Wa ibadatullahi bil ikhlas, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Wa tarku ibadati ma siwahu, serta meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hiyal madhkura fi qawlihi. Hanifiyah itu disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Agar engkau ya Muhammad ittiba, mengikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifah, yang lurus tersebut. Buka jendelanya. Wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin. Dia Ibrahim bukan termasuk golongan kaum musyrikin. Sehingga Ibrahim alaihissalam digolongkan sebagai apa? Digolongkan sebagai orang yang bertauhid, bukan bagian dari musyrikin. Namun beliau adalah imamut tauhid. Agama beliau adalah agama para nabi dan para rasul. Agama beliau mengajak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Agama beliau agama yang mengajak kepada ikhlasul ibadah. Agama beliau adalah agama yang memerangi syirik. Dan itu antum bisa lihat bagaimana dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah kaumnya. Bagaimana juga dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, sikap beliau yang tegas terhadap kaum musyrikin di masa kaum beliau. Wa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam firman Allah Azza wa Jalla, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah ummatan qanitan lillah, umat yang qanit, yang senantiasa taat kepada Allah. Hanifan, lurus. Apa makna hanif? Al-muqbil ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwa. Menghadapkan diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Wal mu'rid an kulli ma siwa, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk kaum musyrikin. Ibrahim adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Ibrahim alaihissalam orang yang senantiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim alaihissalam orang yang senantiasa memerangi kesyirikan.
Wal hanif mushtaqqun minal hanf. Al hanif itu pecahan dari lafaz al hanf. Wa huwal mail. Itu maknanya apa? Al mail, miring. Ya. Fal hanif, sehingga makna al hanif al mailu 'ani syirki qasdan ila tauhid. Hanif itu adalah berpaling dari kesyirikan, qasdan ila tauhid, namun menuju tauhid. Ya. Berpaling dari syirik, mengarah ke tauhid. Itu namanya hanif. Jelas? Hanif berpaling dari syirik menuju tauhid. Wal hanif al-mustaqimu al-mustamsik bil Islam. Hanif adalah orang yang mustaqim, istiqamah, wal mustamsik, berpegang teguh dengan agama Islam. Al-muqbil 'ala Allah, orang yang menghadapkan diri, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'rid an kulli ma siwa, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hanif. Jelas? Hanif al-mustaqim, al-mustamsik bil Islam, al-muqbil 'ala Allah, wal mu'rid an kulli ma siwa. Hanif adalah yang lurus, berpegang teguh dengan agama Islam, mengharap hanya kepada Allah, berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man kana 'ala dini Ibrahim alaihissalam, dan setiap orang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim, dia disebut apa? Hanif. Jelas? Nah, jelas? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini yang berkaitan dengan makna hanif. Wa bidzalika, dan dengan hal tersebutlah, dengan agama Nabi Ibrahim, yaitu al-hanifiyah, amarallahu jami'an nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia? Huwa ibadatullah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tarku ibadati ma siwah, serta meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum laha, dan juga dengan hal tersebutlah, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Umat manusia diciptakan tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, bertauhid kepadaku. Lihat di situ di keterangan di bawah. Aibil ikhlas fi jami'i ma ta'abbadna Allah bihi, yaitu dengan ikhlas pada seluruh perkara yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Alladzi huwa millatu Ibrahim, yang mana hal tersebut merupakan agama Nabiullah Ibrahim. Amarallahu biha jami'an nas, Allah perintahkan dengannya seluruh umat manusia. Wa khalaqalaha jami'ats tsaqalain al-jinni wal insi, dan dengan ibadah tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh jin dan manusia. Seluruh jin dan manusia diciptakan tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay ma aujada subhanahu wa ta'ala as-saqalain illa li hikmatin 'azimah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-saqalain, jin dan manusia, illa li hikmatin 'azimah, melainkan dengan tujuan hikmah yang sangat agung. Wa hadhil hikmah al-'azimah hiya ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Hikmah yang azimah ini tadi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa afadat anna al-khalqa lam yukhlaqu abathan wa lam yutraku sudan. Serta ayat ini memberikan faedah bahwasanya manusia, makhluk,
tidak diciptakan sia-sia begitu saja, walam yutraku sudan, dan juga tidak ditinggalkan begitu saja. Tidak disia-siakan tanpa ada faedah, tidak diciptakan tanpa ada tujuan. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia ada tujuan. Apa tujuannya? Agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i. Maknanya apa? La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah, tidak dilarang. Enggak ada istilah seperti itu manusia. Itu binatang ya ikhwan. Binatang tidak diperintah, tidak dilarang. Kalau antum tidak ingin diperintah dan tidak dilarang, maka antum telah keluar dari hakikat asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah dari Allah Azza wa Jalla. Diciptakan untuk menerima larangan dari Allah Azza wa Jalla. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan diciptakannya manusia. Jadi kalau ada orang mau sesuka dia, mau seenak dia, mau santai-santai, maka dia telah keluar dari tujuan diciptakannya umat manusia. Wa makna ya'budun, sedangkan makna ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun yuwahhidun. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, kullu mawdi'in fil Qur'an wa'budullaha fa ma'nahu wahidullaha. Kata Ibnu Abbas, seluruh tempat, seluruh ayat di dalam Al-Quran, kalau lafadznya wa'budullah, sembahlah Allah, maka maknanya wahidullaha, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a aidan ibadatullah, datang juga ya, makna ibadatullah tauhidullah, maknanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ketika disebutkan hendaknya kita beribadah kepada Allah, maksudnya apa? Hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ucapan para nabi, para rasul mengatakan anta'buduhu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Antuwahiduhu, agar engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu fil lughah, ibadah secara bahasa, at-tadallul wal khudu'. Tadallul, perendahan diri, wal khudu', ketundukan. Itu secara bahasa. Min qaulihim tariqun mu'abbad, berasal dari pernyataan mereka orang Arab mengatakan apa? Tariqun mu'abbad, jalan yang mu'abbad, ay masluk, mazlul, telah ditempuh. Ay muzallalun, makna mu'abbad muzallal, telah ditundukkan. Qad wati'athu al-aqdam, maknanya jalan tersebut sudah diinjak oleh kaki, sudah dilalui oleh kaki. Wa summiyat wadhaifu syara' 'alal mukallafin ibadat, dan tugas-tugas syariat ini, kewajiban-kewajiban syariat bagi para mukallafin disebut dengan istilah ibadat. Kenapa? Li'annahum yaf'alunaha lillahi khadi'ina dzallin, dikarenakan mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Khadi'in zalin, khadi'in penuh dengan ketundukan, zalin penuh dengan perendahan. Wa ya'ti ta'rifuha fi syara', dan definisinya dalam syariat itu dijelaskan ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Segala sesuatu perkara yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan, itu semua ibadah. Sehingga ibadah secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu'. Nah, ini poin penting. Aslul ibadah al-mahabbah wal khudu' ya. Wat tadallul, asal inti pokok dari suatu ibadah adalah cinta, kemudian ketundukan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya ikhwan, seseorang tidak diperbolehkan menundukkan diri, merendahkan diri, menghinakan diri, mengagungkan sesuatu makhluk dengan penundukan, dengan kecintaan, dengan perendahan diri sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah. Difahami? Ya, wallahu taala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Sisanya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.